Happy weekend semua tetangga-tetangga online-nya Agrario. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Aku doakan semuanya dalam keadaan yang sehat, baik, lancar rezekinya, dan semua yang dicita-citakan dan didoakan segera terwujud ya. Amin. Nah, weekend ini aku lagi quality time nih bunda-bunda sama anak-anakku ya. Jadi kami sebagai orang tua menyempatkan diri buat quality time bersama anak-anak ya. Karena kalau di hari-hari biasa kan semuanya udah pada sibuk masing-masing ya. Ada yang sekolah, ada yang kerja, ada yang les. Jadi kurang banyak waktu untuk bertemu antara anak dan orang tua ya. Dan quality time ini sangat bermanfaat sekali ya, khususnya untuk pertumbuhan anak-anak supaya mereka juga tetap merasa diterima, ngerasa dihargai, ngerasa dilindungi, dan mereka tetap bisa mempererat bondingnya dengan orang tua ya. Karena sebagai anak-anak, apalagi anak-anak yang remaja ya, mereka tuh benar-benar butuh yang namanya perhatian, namanya dukungan, dan pastinya mereka tuh benar-benar butuh rangkulan dari kedua orang tuanya ya, bunda-bunda. Quality time tuh nggak mesti harus dengan kegiatan yang mahal-mahal atau harus keluar jauh-jauh ya bunda-bunda. Dengan kegiatan aktivitas sederhana seperti ini, bakar-bakar, nyate, dan kegiatan-kegiatan yang ada bisa kita kerjakan di sekitar rumah pun bisa membuat anak-anak juga merasa bahagia, merasa mendapatkan kasih sayang, perhatian, bahkan orang tua pun bisa memberikan waktu terbaiknya untuk anak-anak ya. Jadi kalau weekend kayak gini, aku sediakan cemilan-cemilan buat anak-anak. Jadi kita sambil ngobrol santai, kita menikmati jagung rebus, menikmati cemilan-cemilan yang lain, ya nggak mesti harus cemilan yang mahal ya. Yang penting kan waktu kita benar-benar bermanfaat gitu buat anak-anak ya. Jadi meskipun aku cuma ngerebus jagung seperti ini, bakar-bakar, bikin sate, dan ngobrol-ngobrol ringan bareng anak-anak, cerita panjang lebar, ngalor ngidul gitu ya, menceritakan pengalaman sehari-hari mereka, pengalaman mereka di sekolah, dan lain sebagainya, itu cukup membuat bonding antara anak dan orang tua itu terbangun dengan kuat ya bunda-bunda. Ngeri sekali kan ya belajar dari berita-berita yang sedang viral saat ini, bagaimana anak-anak remaja yang kurang perhatian dari orang tuanya, mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak terpuji, melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, mencelakai orang lain, bahkan hal-hal yang bisa merusak masa depan mereka sendiri gitu. Dan belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain, kegagalan-kegagalan orang lain dalam mengasuh anak-anak mereka, kita juga sebagai orang tua bisa belajar ya bunda-bunda. Kita ambil hikmahnya dan kita bisa perbaiki pola asuh kita ke anak-anak masing-masing supaya kita bisa menjadi orang tua yang lebih bijak lagi ya bunda-bunda sekalian. Jadi hari-hari ini aku sambil beraktivitas, sambil masak, sambil beberes rumah, aku pantengin berita-berita yang sedang viral. Karena kenapa bunda? Di situ aku bisa mendapatkan banyak pelajaran, bisa mengambil hikmahnya. Ternyata kita sebagai orang tua itu nggak cukup hanya fokus tentang mengejar karir, mengejar pencapaian-pencapaian pribadi, tetapi kita melupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak-anak ya. Jadi quality time bersama anak-anak dan keluarga itu sangat penting ya bunda-bunda sekalian. Dan weekend seperti ini, selain kita bisa ngobrol-ngobrol ringan dengan keluarga, dengan anak-anak, memberikan waktu terbaik untuk mereka, kita juga bisa mengisinya dengan kegiatan-kegiatan positif seperti mengunjungi toko-toko buku seperti ini ya bunda-bunda. Jadi kita ajarkan ke generasi muda saat ini untuk mereka juga tetap rajin membaca buku, belajar hal-hal yang baru, dan terus meningkatkan kreativitas, meningkatkan kemampuan mereka, dan kita bimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang menjadi generasi-generasi yang bermanfaat, yang bisa menjadi teladan dan berprestasi pastinya ya bunda-bunda.
Tugas kita sebagai orang tua memanglah sangat berat ya bunda-bunda. Terkadang kita sudah melakukan yang terbaik, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anak-anak kita. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa di luar sana pergaulan-pergaulan buruk begitu rentan terpapar kepada anak-anak kita ya. Oleh sebab itu quality time sekali lagi kita benar-benar harus kasih perhatian ekstra untuk anak-anak kita ya. Bukan berarti kita menjadi orang tua yang super protektif kepada anak-anak, tidak seperti itu ya bunda-bunda. Tetapi kita sebagai orang tua wajib sekali membangun komunikasi yang lancar, membangun komunikasi yang baik, dan bonding kita kepada anak-anak bisa kita bangun secara terus-menerus sehingga mereka bisa nyaman dan merasa tidak sendiri ya. Mereka tetap merasa mendapatkan dukungan dan kasih sayang dari orang tua mereka ya bunda-bunda. Jadi kalau kita sudah terlalu sibuk dengan kegiatan kita sebagai orang tua, kita sibuk ngejar karir, kita sibuk ngejar pencapaian-pencapaian pribadi sampai-sampai melupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua, kayaknya itu kurang bijak ya bunda-bunda sekalian. Jadi selain kita bisa produktif untuk pribadi sendiri, kita juga tetap harus seimbang ya bunda. Kita tetap harus juga melaksanakan tanggung jawab kita sebagai orang tua, mendidik anak-anak, mempersiapkan generasi muda yang berkualitas, dan kita bisa terus maju bersama-sama dan menjadi lebih baik lagi ya bunda-bunda sekalian. Rasanya sedih sekali ya ketika saya melihat berita-berita yang sedang viral saat ini ya bunda-bunda sekalian. Ternyata ekonomi yang mapan, jabatan yang mentereng tidak menjadi jaminan bahwa kita juga sudah sukses dalam hal mendidik anak-anak ya. Terbukti hasilnya ternyata anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang kasar, yang keras, yang bahkan tidak segan-segan merugikan dan menganiaya orang lain. Itu rasanya memprihatinkan sekali ya bunda-bunda sekalian. Jadi dari pengalaman mereka sebagai orang tua, dari kegagalan mereka sebagai orang tua, kita bisa mengambil hikmahnya dan kita terus belajar, memperbaiki diri, menjadi orang tua yang pastinya lebih baik lagi, lebih berhikmat lagi, bijaksana, dan kita bisa terus memperbaiki pola asuh kita terhadap anak-anak masing-masing ya bunda-bunda sekalian. Ketika kita gagal mendidik anak-anak kita, mengarahkan anak-anak menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dan pribadi-pribadi yang lebih baik, ketika mereka melakukan hal-hal yang merugikan, secara otomatis dampaknya pun akan terasa kepada orang tuanya langsung kan bunda. Jadi sangat penting sekali kita perbaiki pola asuh kita ya bunda-bunda. Tetap kita berikan perhatian lebih kepada anak-anak kita. Jangan sibuk sendiri, apalagi sibuk dengan hal-hal yang nggak bermanfaat ya. Sibuk shopping, sibuk arisan, sibuk ngobrol, ngerumpi dengan orang lain, dan kita membuang-buang waktu. Padahal sebagai IRT yang produktif seharusnya kita lebih bijaksana lagi, memanfaatkan waktu-waktu luang kita untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat ya bunda-bunda. Jadi mari kita perbaiki lagi kehidupan kita ya. Bukan saya di sini menggurui tetangga-tetangga online Gria Rio, tetapi kita saling sharing ya pengalaman kita sebagai orang tua, bagaimana proses kita menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Dan selama kita masih bisa bernafas, kita diberikan waktu untuk hidup, tentunya itu adalah kesempatan untuk kita terus berbenah diri ya bunda-bunda sekalian. Jadi bukan hanya rumah aja yang kita benahi tiap hari, bukan hanya ruangan-ruangan saja yang kita dekor, bukan hanya rumah kita yang kita tata setiap hari, tetapi sikap kita, pola asuh kita juga harus kita benahi, kita perbaiki lagi, kita tata ulang lagi, kita tingkatkan ya bunda-bunda, supaya semakin hari semakin menjadi lebih baik lagi ya tentunya. Ada baiknya bunda-bunda sekalian setiap saat kita luangkan waktu untuk anak-anak kita ya. Di sela-sela kesibukan kita sebagai IRT, ketika kita sibuk masak, sibuk beberes, sibuk berbenah rumah, coba kita sempatkan, kita tengok anak-anak kita yang berada di dalam kamar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka lakukan di dalam kamar. Karena walaupun di dalam rumah sekalipun, mereka tetap bisa melakukan hal-hal yang merugikan
menyebarkan ya melalui media sosial. Coba nggak ada salahnya Bunda sekali-kali kita cek HP anak kita ya, apa yang mereka tonton, apa yang sering mereka lihat, dengan siapa mereka ngobrol. Nggak ada salahnya kita mencari info ya. Bukan berarti kita menjadi orang tua yang kepo, yang nggak memberikan privasi kepada anak, tetapi ada baiknya kita bijaksana dan membangun keterbukaan dengan anak-anak kita ya, sehingga mereka juga bisa nyaman bercerita tentang segala macam hal kepada kita sebagai orang tua ya. Karena anak-anak biasanya, apalagi usia-usia remaja, mereka lebih nyaman berbicara dan terbuka kepada teman-teman sebaya mereka daripada orang tuanya ya. Itu adalah hal yang sangat memprihatinkan Bunda, karena kalau anak-anak sudah nggak nyaman bercerita apapun kepada orang tuanya, maka kita sebagai orang tua juga nggak bisa dekat dengan mereka ya, serasa ada dinding pemisah gitu, dan pastinya kita akan lebih susah lagi untuk mendidik mereka ya Bunda-bunda. Tidak pernah ada kata terlambat ya Bunda-bunda, buat kita semakin memperbaiki diri. Nggak ada salahnya kita belajar dari kegagalan-kegagalan di masa lalu, tapi kita terus berjuang dan berupaya untuk menjadi lebih baik lagi dari hari-hari yang sebelumnya ya Bunda-bunda. Jadi sebagai orang tua, wajib kita tetap semangat dan terus berbenah diri, memperbaiki diri, dan menjadi jauh lebih baik lagi ya. Semoga anak-anak kita bisa menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang bermanfaat, berprestasi, dan bisa membanggakan serta bisa mengangkat derajat martabat kedua orang tuanya ya. Amin Bunda-bunda. Kita doakan bareng-bareng ya anak-anak kita supaya mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih baik ya Bunda. Semoga anak-anak kita dijauhkan dari pergaulan-pergaulan buruk, pergaulan-pergaulan yang merusak, dan semoga anak-anak kita bisa tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat serta bisa membawa kebaikan untuk kehidupan ini ya Bunda-bunda sekalian. Mari kita terus berdoa dan kita tetap berupaya sebaik mungkin, dan semoga hasilnya menjadi optimal sesuai dengan yang kita harapkan semua ya Bunda-bunda sekalian. Gak ada salahnya kita tetap semangat dan terus berupaya untuk menjadi lebih baik lagi ya Bunda. Sambil berbenah diri, kita terus meningkatkan kualitas pola asuh kita ya Bunda-bunda sekalian. Mari kita bangun terus Bunda bonding kita dengan anak-anak kita Bunda, supaya hubungannya semakin erat, semakin kuat, dan keterbukaan juga bisa tercipta ya antara anak dengan orang tua. Oke, sampai di sini dulu ya Bunda-bunda sekalian sharing-sharing kita tentang proses belajar mendidik anak menjadi orang tua, sharing-sharing pola asuh kita satu dengan yang lain. Semoga sharing kali ini bisa bermanfaat buat bunda-bunda sekalian ya, semua tetangga online-nya Griario. Sampai ketemu lagi ya di video dari Griario. Selamat beraktivitas dan happy weekend bunda-bunda sekalian. Bye bye.